Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda menjadi kaya, jaya, berkah, mulia dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan ini adalah video yang kedua berjudul Landasan Magnet Rezeki. Apakah Anda percaya ada keajaiban? Ya, ini pertanyaan yang sama yang saya sampaikan di ujung video yang pertama. Ya. Kemudian ini juga yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua. Apakah Anda percaya dengan keajaiban? Apakah ada keajaiban itu? Ya, apa sih keajaiban itu? Keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, yang bagus, yang sempurna, yang tiba-tiba datang pada kehidupan kita tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa penjelasan matematis gitu. Kemudian tiba-tiba dia datang pada kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda percaya nggak kalau ada keajaiban pada kehidupan Anda? Karena magnet rezeki adalah sebuah ilmu yang berada di ranah keajaiban. Jika Anda percaya, maka Anda akan dapatkan keajaibannya. Dan sebaliknya. Ada satu pernyataan yang bagus sekali dari ilmuwan yang luar biasa terkenal, Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa ada dua pola hidup. Yang pertama adalah menganggap bahwa tidak ada keajaiban dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah menganggap bahwa seluruh kehidupan adalah keajaiban. Dan Anda adalah benar. Saya pribadi memilih untuk percaya bahwa seluruh hidup adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda menonton YouTube ini adalah keajaiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk Anda. Ya, kita ada di tempat ini sekarang adalah sebagai sebuah keajaiban dari Allah. Nah, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Ya, ada banyak sekali kisah-kisah ajaib yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Daud membengkokkan besi, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu tahan dari api. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan tanah liat menjadi burung. Nabi Muhammad SAW mengucurkan air susu dari jari jemarinya. Bahkan beliau ya bisa membelah bulan. Bagi sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah kisah dongeng. Tapi bagi kita, Muslim, kita mempercayai dan mengimani bahwa keajaiban itu memang terjadi kepada para nabi dan rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa kisah itu diceritakan kepada kita? Mungkin Anda menjawab untuk menambah keimanan, menambah keyakinan, menjadi bukti bahwa beliau adalah benar-benar nabi dan rasul, ya. Menjadi bukti kenabian bahwa memang nabi itu ajaib. So, setelah itu what next? Apa setelah itu? Apakah hanya sekedar untuk menjadi bukti? Apakah sekedar untuk menambah keimanan? Ya, apa setelah itu? Ya. Nah, benar sekali, ya. Ilmu atau kisah-kisah keajaiban yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tujuannya adalah untuk dipraktekkan, ya. Sekali lagi, kisah ajaib yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran tujuannya satu. Untuk apa? Untuk dipraktekkan. Untuk Anda semua yang menonton YouTube ini, ya, tujuannya juga sama, ya, untuk dipraktekkan, ya. Makanya saya sering berkelakar kepada peserta seminar, training dan camp yang saya adakan, ya. Kalau Anda memang percaya, so praktek, ya. Keluar dari ruangan ini belah lautan, bisa? Nggak bisa, ya. Nah, itu dia. Dari awal kan tadi saya katakan bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya, emang nggak ada keajaiban. Sebenarnya kitab suci ini sama dengan buku resep, Bapak Ibu, ya. Untuk apa buku resep? Ya. Apakah buku resep ini hanya untuk dibaca, dilihat, ya, kemudian dipajang gitu ya untuk menjadi gaya-gayaan, atau buku resep satu tujuannya? Tujuan buku resep diciptakan adalah untuk dipraktekkan, ya. Benar sekali, untuk dipraktekkan. So, ya, untuk apa kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak Nas, kita kan bukan nabi, kayaknya kok
kayaknya kita nggak mungkin dia punya keajaiban gitu kan. Apakah iya kita punya keajaiban? Kita kan bukan nabi. Oke lah kalau begitu. Saya akan ceritakan beberapa kisah yang menjadi landasan dari ilmu magnet rezeki ini ya. Karena ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang ajaib. Anda hanya duduk diam, rezeki datang sendiri. Itu kan ajaib ya. Anda berpikir aja, ya Allah saya pengen keliling dunia, insya Allah bisa pergi keliling dunia dengan cara magnet rezeki. Ya Allah saya pengen pergi umrah, nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai ya apapun Anda bisa berangkat gitu ya. Anda ingin apa? Anda ingin tanah, mobil, ya rumah. Bisa pakai ilmu magnet rezeki ini, hanya duduk diam, rezeki datang sendiri. Sebagaimana kisahnya Siti Maryam. Beliau adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, pada saat itu beliau berada dalam pengawasannya atau pembinaannya Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini dalam surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya. Maka diterimalah ya Maryam ini dengan penerimaan yang baik, dirawat dengan baik oleh Zakaria. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria datang ke tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqa. Selalu ditemukan rezeki ya di sisinya, yaitu berupa makanan. Ya, mungkin hari ini berupa makan apa, ya hari besoknya makan yang lain lagi, hari besoknya ada makanan lagi. Ya, ini adalah sebuah keajaiban bagi Zakaria. Kok bisa gitu ya? Padahal Maryam tidak keluar, tidak masak, tidak belanja, ya, kemudian tidak bekerja. Kenapa kok bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan di sisinya? Akhirnya dengan rasa penasarannya, Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ya Maryam, ini dari mana? Ya, kemudian dengan santainya Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Ya, ini dari Allah lah gitu. Dari mana lagi ya? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa hitungan matematis. So inilah keajaiban. Ya, kemudian akhirnya ya singkat cerita Nabi Zakaria akhirnya belajar kepada Maryam, minta diajari. Kemudian akhirnya dalam ayat yang ke-38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah akhirnya Zakaria juga mempraktekkan di dalam mihrabnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang diminta oleh Zakaria adalah meminta anak, ya. Padahal beliau sudah tua. Akhirnya dapatlah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keajaibannya. Ya. Kemudian pada saat itu Zakaria masih belum percaya. Ya Allah, apa mungkin saya ini sudah tua, ya, sudah sangat tua, sementara istri saya mandul. Ya. Kemudian akhirnya dapatlah anak bernama Yahya. Nah, pertanyaannya, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Ya benar. Untuk dipraktekkan, ya. Untuk apa lagi? Untuk dipraktekkan, ya. Lalu kemudian mungkin Anda berkata seperti ini, Pak Nas, kita kan bukan keluarganya Nabi. Oke lah kalau begitu, ya. Ada satu kisah lagi, ya, tentang seorang yang sangat-sangat luar biasa bisa dapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Namanya Asif bin Barkhiyah. Dalam surat An-Naml ayat 38. Ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Dari mana? Dari Yaman ke Palestina. Itu jaraknya ribuan kilometer. Lalu kemudian, ya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkannya? Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Ya. Aku akan memindahkannya, ya, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, kata jin ifrit. Lalu kemudian sepertinya Nabi Sulaiman gak puas lah, kurang lebihnya begitu ya. Kemudian akhirnya ya berkatalah Asif bin Barkhiyah, angkat tangan dia, qala allazi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seorang yang mendapatkan ilmu dari Alkitab. Ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ya. Aku akan memindahkannya sebelum matamu berkedip. Tring, langsung pindah. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah
karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur ataukah aku kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang melakukannya bukan nabi, belum Nabi Sulaiman begitu ya. Ini baru muridnya ya yang sukses menjalankan ilmu keajaiban ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa ilmu ini, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Bahkan kita baca berulang-ulang ya. Kalau Anda sering membaca Al-Quran, ini kan sering ketemu nih ya. Kemudian ketemu lagi kisah ini, berjumpa lagi dengan kisah ini, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Hanya untuk menambah keimanan? Hanya untuk menambah keyakinan? Tidak. Untuk dipraktekkan ya. Sekali lagi, untuk dipraktekkan. Jadi Anda pun yang menonton video YouTube ini, yang mempelajari ilmu magnet rezeki, insya Allah bisa melakukannya. Ya. Nah, inilah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki. Dulunya saya ingin menyebut ini sebagai mihrab rezeki. Karena dalilnya tadi ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika datang pada mihrabnya, maka ditemukannya makanan atau rizqa ya. Nah, tapi ya akhirnya saya menjadikan ilmu ini berjudul magnet rezeki. Nah, teman-teman semuanya ya, insya Allah kita bisa melakukannya. Magnet rezeki adalah sebuah ilmu yang mengajak kepada kita semua agar kita memiliki keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kalau seandainya Anda mengatakan kita bukan nabi, kita bukan ulama, ya. Nabi itu punya keajaiban namanya mukjizat. Nah, kita tidak mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya ada yang namanya ulama. Ulama mendapatkan karomah, ya. Nah, kalau kita seperti kita ini namanya ma'unah, ya, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang kita ini berada dalam kesulitan hidup, ya, mungkin ada yang mengalami hutang yang banyak, ya. Ada yang datang kepada saya, Pak Nah, saya punya utang 4 miliar, sementara gaji saya 4 juta. Coba pikir pakai logika. Hutang 4 miliar, ya. Waktu itu dia ikut money game, ya, kemudian dia himpun dana, kemudian akhirnya dia harus mengembalikan ini dana 4 miliar ini, ya, sementara gajinya dia cuma 4 juta. Coba pakai logika. Kalau pakai logika 4 juta, ya, berapa lama dia baru bisa menyelesaikannya? 1000 bulan, 83 tahun, baru dia bisa menyelesaikannya. Nah, sekarang berarti kita butuh maunah. Kita perlu maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu keajaiban dari Allah. Bisa nggak ini keajaiban ini datang pada kehidupan kita? Bismillah. Insya Allah bisa, asalkan percaya. Ya, kalau Anda nggak percaya, ya memang nggak akan pernah bisa. Mungkin ada yang memiliki kebutuhan, hajat gitu ya, keperluan yang sangat besar, lalu kemudian ya dia secara logika kok kayaknya nggak bisa masuk gitu ya. Mungkin Anda yang menonton video ini memerlukan sekali ya sebuah pekerjaan, ada mungkin sekarang sedang nganggur, lalu kemudian butuh keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bismillah, berarti Anda memerlukan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita pakai cara-cara biasa. Kita pakai cara-cara logika, kita pakai cara asbab, ya. Ada hukum sebab, ada akibat. Padahal Al-Quran mengajak kepada kita semua untuk lebih dahsyat daripada itu semua. Insya Allah, ya, Anda semua bisa. Allah sebenarnya berikan bukti-bukti al-ma'unah itu. Allah berikan pertolongan-pertolongan itu, ya. Contohnya misalnya, ya, kalau di Indonesia ini kan baru ada kejadian dari Palu itu, ya. Ada seorang anak yang tertimbun berhari-hari gitu ya di reruntuhan bangunan. Lalu kemudian secara logika kayaknya nggak mungkin dia bisa hidup lagi. Yang lain-lainnya sudah meninggal dunia. Tapi anak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk apa Allah menyelamatkan anak ini? Untuk apa Allah menyelamatkan dia dari reruntuhan itu masih dalam keadaan tercampur dengan lumpur? Untuk apa? Ya, agar Anda yakin bahwa Anda pun bisa, baik saja, insya Allah bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ada juga kisah yang menyebar di WhatsApp grup seorang muazin, ya, yang dia pada saat kejadian itu sedang mengumandangkan azan. Lalu kemudian akhirnya ya dia tergulung oleh ombak, kemudian si
musolanya ini ya terbawa, lalu kemudian dia berdoa ya, di dalam doanya itu lalu kemudian dikembalikan lagi tempatnya di tempat yang jauh lebih baik. Pertanyaannya, untuk apa muazin ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kisah sekarang Bapak Ibu. Ini kisah sekarang ya, sahabat-sahabat semuanya ya. Bukan kisah zaman dahulu, kisah sekarang. Untuk apa kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, agar Anda semua yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu praktek. So, ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang ya menjadikan kita semua mampu mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menciptakan keajaibannya, bukan. Kita hanya memesan keajaiban, tapi ada caranya. Ada cara ya kita bisa mendapatkan ya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. So, kita akan lanjut dalam video berikutnya ya. Kalau Anda udah nggak sabar lagi menunggu penjelasan saya dalam YouTube, silahkan Anda ke Telegram yang ada di deskripsi di bawah ya, dan silahkan juga ajak teman-teman Anda untuk gabung di channel YouTube ini. Mungkin ada teman-teman Anda yang sedang mengalami kondisi yang sedang memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sedang membutuhkan maunah dari Allah. Yuk ajak masuk ke dalam channel ini. Semoga kita bisa membantu mereka semua ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.